Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembacaan kitab Bulughul Maram, yang mana kita masih pada pembahasan seputar bab sifatis shalah, dan kita sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Disebutkan bahwa yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai thumma yukabbir. Jadi di antara sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mengangkat tangan, beliau mengangkat tangan itu sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian terdapat riwayat dari Malik Ibnul Huwairith, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, lakin qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunain. Jadi Nabi itu mengangkat tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi itu ketika takbir mengangkat tangan itu terkadang sejajar dengan pundak, terkadang sejajar dengan kedua daun telinga. Ya, ini adalah yang sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian riwayat dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Saya telah salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yadihi al-yusra 'ala sadrihi. Maka Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pada saat itu diletakkan di atas dadanya, di atas dada. Dada itu antara ma baina surra wa ma baina a'la sadr. Jadi di antara sini ini masuk kategori dada, ya. Jadi, kalau seseorang meletakkannya di sini atau ke bawah sedikit, ya, itu masuk kategori dada. Kemudian riwayat Ubadah Ibn Samit, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salat liman lam yaqra bi ummil Quran. Ya, tidak ada salat, maknanya tidak sah salat seseorang bagi siapa saja yang tidak membaca dalam salatnya tersebut Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Nah, sehingga di sini kita mendapati bahwa surah Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dan Daruqutni diterangkan, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah salat yang tidak dibaca di dalam salat tersebut Fatihatul kitab, surah Al-Fatihah. Nah, sehingga membaca suratul Fatihah ini adalah wajib bagi setiap rakaat, ya. Entah itu bagi imam maupun makmum serta orang yang sholat sendirian. Wajib bagi mereka untuk membaca suratul Fatihah. Jadi peniadaan dalam hadis ini tidak, ya, sah sholat seseorang atau tidak ada sholat bagi seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah, itu adalah nafyus sihhati ay la tasihhus shalah. Jadi salat tersebut ditiadakan keabsahannya, sehingga tidak sah salat seseorang dengan tanpa membaca suratul Fatihah. Ya. Nah, ini seperti yang kemarin disinggung, bahwa membaca suratul Fatihah itu wajib bagi imam dan bagi makmum maupun bagi orang yang sendirian. Namun dalam kaitannya dengan salat berjamaah, ketika imam itu membaca dengan suara keras suratul Fatihah, dan kala itu makmum mendengarkannya, maka sebagian ulama mengatakan makmum tidak wajib membaca Fatihah. Namun
dalam suatu riwayat, nanti kita baca riwayatnya, ini menerangkan bahwa makmum meskipun sholat di belakang imam yang sholatnya kala itu baik jahriyah maupun sirriyah, baik dikeraskan fatihahnya maupun tidak dikeraskan, maka makmum pun juga berkewajiban membaca suratul Fatihah. Ada juga yang berpendapat ya, baik sholatnya jahriyah maupun sirriyah, makmum tidak ada kewajiban untuk membaca suratul Fatihah karena bacaan suratul Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya. Nah, berkaitan dengan pendapat yang kedua yang saya sampaikan tadi, bahwa makmum itu wajib membaca suratul Fatihah meskipun dalam sholat berjamaah, baik yang jahriyah ya, maupun yang sirriyah, itu berdasarkan hadis yang disebutkan di sini, li Ahmad wa Abi Dawud, wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Hibban. Nabi mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum, ya. Kalian itu membaca ya, bacaan surat di belakang imam kalian. Qulna, maka kami para sahabat berkata na'am, iya. Maka Nabi mengatakan la taf'alu, jangan kalian mengerjakan hal itu. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Jadi kalau imam itu membaca surat, maka kalian tidak usah ikut membaca, kecuali hanya surah Al-Fatihah. Maksudnya begini. Kenapa? Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena sesungguhnya tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, dari hadis ini ya, mazhab Syafi'i menerangkan bahwa wajib bagi makmum untuk tetap membaca suratul Fatihah meskipun imam telah membacanya secara jahriyah, ya, secara keras. Ya. Adapun sirriyah maka juga tetap wajib dibaca Fatihah bagi makmum. Nah, dalilnya adalah hadis ini. Ya. Nah, sehingga wallahu alam ya, saya pribadi lebih cenderung pada pendapat ini karena ini pendapat yang lebih hati-hati. Apalagi didukung oleh dalil yang disebutkan di sini bahwa Nabi pernah melarang para sahabat ketika jadi makmum pada saat membaca surat bersama-sama dengan imam, itu Nabi melarang mereka membaca surat, namun Nabi memerintahkan mereka hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Yang menunjukkan bahwa membaca suratul Fatihah ini wajib bagi makmum maupun imam. Apalagi kemudian Nabi menerangkan sebabnya, fa innahu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, karena sesungguhnya tidak sah bagi seseorang yang salat dengan tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya dari Anas radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar, mereka membuka salat mereka dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maksudnya suratul Fatihah. Dan ditambahkan pada riwayat Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Dalam riwayat Muslim ditambahkan, mereka Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak menyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim, baik itu di awal membaca maupun di akhir bacaan. Ya, maksudnya menurut riwayat Muslim ini ya, tidak dibacanya bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung membaca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dalam riwayat Ahmad dan An-Nasai serta Ibnu Khuzaimah diterangkan, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahimnya. Jadi maksudnya apa? Membaca bismillahirrahmanirrahim tapi tidak dikeraskan. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah, dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna wa ala hadza yuhmalu an-nafyu fi riwayati Muslimin khilafan liman a'alla. Mereka Rasulullah dan para sahabat memelankan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dan ini dibawa pada perkara yang meniadakan pembacaan bismillahirrahmanirrahim yang disebutkan dalam riwayat Muslim tadi, ya, sehingga yang dimaksud Nabi dan para sahabat tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam sholatnya, itu maksudnya tidak dengan suara keras.
Nah, ini alasan dan dalil yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan bahwa ketika seseorang membaca Fatihah di saat sholat jahriyah, saat sholat yang dikeraskan suaranya, terutama ketika dia jadi imam, dengan tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahimnya disir, dipelankan, baru kemudian dikeraskan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya menerangkan tentang kaitannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, dengan suara keras. Dari Nu'aim al-Mujmir, beliau mengatakan, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a Bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an, hatta idza balagha waladhdallin qala amin." Jadi dari Nu'aim al-Mujmir, beliau mengatakan, saya pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Ya, sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah itu dalam sholatnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dikeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya. Kemudian beliau membaca Ummul Quran, membaca surah Al-Fatihah. Sampai pada ayat waladhdallin, maka beliau mengatakan amin. Nah, di sini juga menunjukkan ya bahwa seseorang itu kalau dia jadi imam, ketika dia membaca suratul Fatihah, dia hendaklah juga mengucapkan amin. Ya, bukan hanya makmum saja yang baca amin, tapi imam juga membacanya. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar. Dan beliau mengucapkan setiap kali mau sujud dan ketika bangkit dari duduk dengan mengucapkan takbir Allahu akbar. Ini takbir yang disebut dengan takbir intikal. Takbir perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang berikutnya. Tsumma yaqulu idza sallama, kemudian beliau mengucapkan ketika salam, walladzi nafsi, ketika beliau telah salam ya, ketika beliau menyelesaikan salat, beliau mengucapkan salam. Setelah itu beliau Abu Hurairah berkata kepada orang yang salat di belakangnya, yaitu di sini adalah Nu'aim al-Mujmir. Abu Hurairah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya telah sholat di hadapan kalian ini dengan sholat yang serupa dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah setelah sholat sembari menerangkan apa yang dikerjakan oleh Abu Hurairah kala sholat itu, seperti inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat. Ya, jadi berkaitan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi, boleh dikeraskan maupun tidak dikeraskan. Ya, boleh dijaharkan atau disirkan. Ya. Bahkan para ulama yang mengambil pendapat tidak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, berdasarkan riwayat-riwayat yang lain juga disebutkan begitu. Mereka mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk suratul Fatihah, sehingga mereka mengatakan cukup baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bagi yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk suratul Fatihah, ya, dan ini mayoritas ulama berpendapat demikian. Makanya kemudian Quran di mushaf kita ini selalu tertulis Bismillahirrahmanirrahim di suratul Fatihah sebagai ayat pertama. Ya. Maka mereka berpendapat bolehnya mengeraskan, atau ada yang mengatakan afdal dipelankan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain mengenai pembacaan Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras, itu seperti yang disebutkan dalam riwayat Al-Hakim. Ya. Imam Al-Hakim mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu fil maktubat bi Bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sholat 5 waktu itu yang jahar suaranya gitu ya. Bacaan jahar suaranya itu beliau mengeraskan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi antara mengeraskan atau memelankan ini kedua-duanya bersumber dari dalil ya, ada sumber hadisnya ya, sehingga silakan mau yang mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya atau memelankannya, keduanya tidak mengapa.
Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha." Apabila engkau membaca suratul Fatihah, maka bacalah oleh kalian bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu dari ayat-ayat di dalam suratul Fatihah. Kemudian hadis berikutnya dari riwayat Abu Hurairah pula, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu wa qala amin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan membaca suratul Fatihah ummul Quran, tentunya ini dalam keadaan membaca surat Al-Fatihah jahriyah dengan suara keras. Maka beliau mengeraskan suaranya dan mengatakan amin. Ini menunjukkan bahwa imam juga dianjurkan untuk membaca amin dikala salat berjamaah. Dikala salat berjamaah. Jadi baik makmum maupun imam sama-sama membaca amin setelah membaca suratul Fatihah. Nah kemudian kalau seseorang itu belum bisa menghafal suratul Fatihah, apa yang harus dia baca? Nah ada riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka lelaki ini mengatakan, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Sesungguhnya saya tidak bisa membaca Al-Quran sedikit pun. Saya tidak hafal sedikit pun dari Al-Quranul Karim. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu, maka ajarkan kepadaku kalimat yang bisa aku baca dalam sholat yang bisa menggantikannya, atau yang bisa menjadikan aku tercukupi dengan membaca itu. Maka Nabi mengatakan, qul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi Nabi mengajarkan kepada lelaki tersebut untuk bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, namun di sini Pak, berkaitan dengan bertasbih ini boleh dilakukan oleh seseorang yang belum bisa membaca suratul Fatihah atau belum hafal. Namun tidak diperkenankan bagi seseorang tersebut untuk mengganti Fatihah selama-lamanya dengan mengucapkan dzikir ini dalam sholatnya. Ini hanya diberikan keringanan oleh Nabi, boleh mengganti Fatihah dengan baca tasbih tadi selama kamu belum hafal. Tapi kalau sudah hafal, maka hendaklah kamu wajib membaca Al-Fatihah. Maksudnya begitu. Karena sebagaimana Nabi tadi mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang itu kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah ini kalau menurut mazhab Syafi'i sebagai rukunnya salat, tidak boleh ditinggalkan. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah. Nah, sehingga pengganti ini tentunya tidak menggantikan selama-lamanya, hanya menggantikan keadaan darurat orang tersebut yang belum bisa dan belum hafal surat Al-Fatihah. Namun tidak boleh terus-menerus dikerjakan dengan cara yang seperti ini. Kemudian dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi rak'atayn al-ulayaini bi Fatihatil kitabi wa suratain. Wa yusmi'una al-aya ahyanan wa yutawwilu rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Muttafaqun alaih. Jadi Abu Qatadah radhiyallahu an menceritakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat bersama kami. Maka beliau membaca dalam salat zuhur dan asar pada rakaat yang awal, dua rakaat yang awal, rakaat pertama dan rakaat kedua. Beliau membaca suratul Fatihah dan dua surat. Maksudnya Pak, di rakaat pertama baca suratul Fatihah,
kemudian setelah itu membaca surat. Rakaat kedua setelah membaca Fatihah, kemudian membaca surat yang lain. Wa yusmi'una al-aya ahyanan. Dan beliau itu memperdengarkan kepada kami ayat yang dibaca kadang-kadang. Maksudnya bagaimana? Ini kan sholat yang bersifat sirriyah, Pak ya. Bacaannya itu sir, tidak terdengar, dipelankan. Tapi Rasulullah itu kadang-kadang sedikit mengeraskan bacaannya untuk didengarkan oleh sahabat, tapi tidak dijaharkan. Ya. Tidak seperti dikeraskan kala seseorang itu menjadi imam di saat sholat yang jahriyah. Suaranya hanya sedikit dikeraskan untuk supaya didengar oleh jamaah yang ada di dekatnya Nabi kala itu. Misalnya begini ya, kalau misalnya Syria itu bacanya tidak keluar suaranya, tapi gerak apa mulutnya. Tapi Nabi kadang-kadang sedikit disuarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah begitu, Pak. Itu yusmi'una ahyanan gitu. Ya. Kadang-kadang disuarakan sedikit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian kenapa para sahabat kok bisa langsung menceritakan Rasul itu di waktu zuhur dan asar, salatnya itu ketika membaca surat, beliau baca surat Fatihah, setelah itu baca surat yang lain. Padahal kan suaranya kan tidak dikeraskan kan itu ya. Kok bisa tahu? Nah itu tadi. Karena Nabi itu kadang-kadang menyuarakannya ya sedikit keras, kadang-kadang, tidak mesti, tidak sering. Itu di salat yang sirriyah, salat yang suaranya itu tidak terdengar. Tapi kalau jahriyah dikeraskan seperti salat maghrib, salat isya, ya, keras ya. Kalau keras mesti orang yang jauh di belakang Nabi SAW tentu akan mendengarnya. Tapi kalau wa yusmi'una tadi, wa yusmi'una al-ayata ahyanan, Nabi memperdengarkan kepada kita ayat yang dibacanya itu kadang-kadang, itu hanya yang di dekat Nabi, mungkin di belakang pas saf pertama itu yang bisa dengar. Ya, kalau di saf yang belakang maka tidak terdengar. Wa yutawwilu rak'atal ula, dan beliau lebih memperpanjang bacaannya itu di rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab, dan beliau membaca di 2 rakaat terakhir, di 4 rakaat kan ya, zuhur dan asar tadi. 2 rakaat terakhir itu Nabi hanya membaca suratul Fatihah saja. Ya, tidak ditambahkan surat-surat yang lain setelah membaca suratul Fatihah. Kemudian dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asri." Ya. Kami pernah memperkirakan ya, berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan salat asar. Fahazarna qiyamahu fi rak'atainil ulayaini min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah. Maka kami memperkirakan berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat pertama dari sholat zuhur itu seperti panjangnya membaca surah As-Sajdah. Membaca surah As-Sajdah ini kan lumayan ya, surah As-Sajdah ini ya, agak panjang. Wa fil ukhrayaini qadran nisfi min dalik. Sedangkan 2 rakaat yang terakhir itu kadarnya separuh daripada surat As-Sajdah tadi. Ya, separuh daripada beliau berdiri di 2 rakaat yang pertama dengan berdiri yang panjang atau berdiri yang lama gitu ya. Wa fil ulayaini min al-'asri 'ala qadri al-ukhrayaini min adh-dhuhri wal ukhrayaini 'ala an-nisfi min dzalika rawahu Muslim. Dan dalam 2 rakaat pertama dari dari salat asar ya, dari salat asar itu kadarnya sama dengan 2 rakaat yang terakhir dari sholat zuhur. Jadi sholat asarnya Nabi itu lebih pendek dari sholat zuhurnya Nabi. Ya, berdirinya lebih singkat daripada sholat zuhur. Sholat zuhur agak panjang, sedangkan sholat asar itu lebih pendek. Wal ukhrayaini 'ala nisfi min dzalik, dan 2 rakaat terakhir dalam sholat asar
itu panjangnya atau lamanya berdiri separuh daripada 2 rakaat di awal sholat asarnya. Ya. Jadi sholat asar 2 rakaat pertama itu seperti 2 rakaat yang terakhir di waktu zuhur. Berarti apa? Pendek, lebih pendek. Karena 2 rakaat pertama di zuhur itu lebih panjang, yaitu seperti membaca apa? Surat as-sajdah, panjangnya. Ya, sedangkan 2 rakaat setelahnya, ya, di akhir itu seperti separuh membaca surat as-sajdah. Berarti kita bisa katakan bahwa ketika Nabi salat asar 2 rakaat pertama Nabi berdiri itu panjang kadar seseorang membaca separuh dari surat as-sajdah. Gitu ya. Kemudian 2 rakaat berikutnya di akhir salat asar ini separuh dari separuhnya surat as-sajdah. Ini lebih pendek lagi. Ya, jadi sehingga di sini ada pelajaran, ya, bahwa, ya, dibolehkan, ya, untuk menambah atas suratul Fatihah yang ada di 2 rakaat terakhir dari zuhur itu kadang-kadang. Jadi maksudnya bagaimana? Kan tadi itu Nabi menerangkan Rasulullah itu pernah sholat zuhur 2 rakaat di akhir itu berdirinya itu memiliki kadar yang sama seperti membaca separuh dari surat as-sajdah. Nah, sehingga kalau Nabi itu berdirinya seperti membaca separuh dari surat as-sajdah, tentunya Nabi dalam rakaat yang terakhir ini, 2 rakaat terakhir ini, tentunya beliau tidak hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Mesti beliau juga membaca surat yang lain. Kenapa? Karena kadarnya apa? Selama setengah daripada membaca as-sajdah. Sedangkan orang kalau baca suratul Fatihah ya ndak akan sampai setengahnya, kurang dari setengahnya jauh. Kan begitu. Nah, sehingga mestinya Nabi kala itu tentu tidak hanya mencukupkan diri dengan membaca Fatihah, mesti ada surat setelah Fatihah itu yang dibaca. Ya, dan menunjukkan bahwasanya boleh di waktu zuhur, ya, di 2 rakaat terakhir zuhur itu yang biasa Nabi membaca Fatihah saja, itu kadang-kadang dibaca surat yang lain, ya, sebagai tambahan dari membaca surah Al-Fatihah. Ya, itu boleh. Jadi misal 4 rakaat, ya Pak, 2 rakaat ini kan setelah Fatihah kan disunahkan baca surat. Yang 2 ini kan seringnya tidak ditambahkan, gitu ya, hanya Fatihah saja. Nah, itu boleh sekali-sekali ditambahkan di situ. Jadi pengamalan Rasul begitu. Kadang di 2 rakaat terakhir dari sholat zuhur itu kadang tidak ditambah, setelah Fatihah tidak ditambah surat, terkadang setelah Fatihah ditambah surat. Kemudian yang kedua, istihbab italatil ulayaini minadh-dhuhri wal asri. Dianjurkan memperpanjang 2 rakaat pertama dari sholat zuhur dan sholat asar. Ya, lebih panjang daripada 2 rakaat yang terakhir, gitu ya. Kemudian yang ketiga, takhfifu sholatil asri an sholatil zuhri. Bahwa melaksanakan sholat asar itu lebih ringan daripada melaksanakan sholat zuhur. Diperingan sholatnya. Diperpendek bacaan suratnya pada saat sholat asar, ya, daripada sholat zuhur. Kalau sholat zuhur diperpanjang. Nah, kemudian dari Sulaiman bin Yasar, beliau mengatakan, kana fulanun yutilul ulayaini minadh-dhuhri wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil maghribi qisaril mufassali wa fil isya'i bi wasatihi wa fis subhi bi tiwalihi. Dari Sulaiman bin Yasar beliau mengatakan, kana fulan, adalah fulan yutilul ulayaini minadh-dhuhri, beliau memperlama atau memperpanjang 2 rakaat pertama dari zuhur, maksudnya dengan membaca surat yang panjang setelah Fatihah, dan meringankan bacaan pada sholat asar. Dan beliau membaca di waktu maghrib biqisaril mufassali, ya, dengan surat-surat pendek.
Nah, dikatakan mufassal, ada surat-surat itu yang mufassal, yang dikategorikan pendek, itu mulai surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas itu dikategorikan al-mufassal, yang pendek-pendek. Ya. Nah, Nabi ketika sholat maghrib, beliau memilih dari surat mufassal tadi, dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas, itu dipilih yang pendek-pendek. Berarti lebih pendek lagi, juz amma, setelah amma yatasaalun dan beberapa surat panjang yang di awal-awal itu, setelahnya kan pendek-pendek. Nah, itu yang dipilih Nabi. Ya, makanya Nabi itu pernah diriwayatkan ketika salat maghrib baca sabbihi isma rabbikal a'la. Nah, itu pendek-pendek, diambil yang pendek-pendek untuk yang salat maghrib. Wa fil isya'i biwasatihi. Sedangkan di waktu salat isya itu dibaca surat yang pertengahan, ya. Yang pendek tapi yang pertengahan. Wa fis subhi bitiwalihi. Sedangkan yang subuh itu dibaca ya mufassal yang panjang seperti Al-Hujurat tadi dan surat-surat setelahnya itu kan panjang-panjang. Ya, Nabi membaca panjang. Bahkan pernah di hari Jumat itu Nabi kalau subuh, Pak, beliau itu sering membaca suratul Fatihah. Setelah suratul Fatihah dalam sholat ini ya, beliau membaca rakaat pertama itu surat As-Sajdah sampai selesai. Kemudian rakaat kedua suratul Fatihah, kemudian setelah itu surah Al-Insan, hal ataka 'alal insani hinum minad dahri, dan seterusnya itu. Itu sering dilakukan di waktu beliau mengimami sholat subuh di hari Jumat, sehingga disunahkan untuk membaca dua surat tersebut dalam sholat subuh di hari Jumat. Nggak tahu kalau di sini diamalkan betul? Enggak lah ya, kepanjangan, capek. Karena setelah Fatihah baca As-Sajdah, rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Insan, itu kan lumayan ya, panjang-panjang. Nah, ini disunahkan untuk dibaca pada saat sholat subuh di hari Jumat. Faqala Abu Hurairah mengatakan, "Ma shallaitu wara ahadin asbah salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza." Saya tidak pernah salat di belakang seseorang yang salatnya mirip dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang ini. Maksudnya dari yang diceritakan Sulaiman bin Yasar tadi. Ada orang yang salatnya itu memperpanjang dua rakaat awal di waktu zuhur, salat zuhur, dan memperingan salat asarnya. Kemudian membaca di waktu maghrib, di salat maghrib, itu surat-surat mufassal yang paling pendek, juz amma, ya, yang pendek-pendek. Kemudian di waktu isya, ya salat isya itu membaca surah al-mufassal yang pertengahan. Kemudian di waktu subuh membaca surah al-mufassal yang panjang-panjang. Nah, ini yang biasa dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib itu surat At-Tur. Ini juga sedikit panjang ya, surat At-Tur ini. Dan pernah dibaca oleh Rasulullah di waktu maghrib. Namun Nabi membaca surat sepanjang ini tuh jarang-jarang kalau di waktu maghrib. Lebih sering memilih surat-surat yang ada di juz amma itu yang pendek-pendek. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insani muttafaqun alaih. Nah, ini yang saya ceritakan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau membaca dalam salat subuh pada hari Jumat itu setelah Fatihah membaca surat As-Sajdah, dan rakaat kedua setelah Fatihah beliau membaca hal ata 'alal insan, surat Al-Insan. Kalau dalam riwayat Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud, bahkan beliau Ibnu Mas'ud menyatakan yudimu dzalik, Rasulullah itu setiap sholat subuh di hari Jumat itu mesti surat itu saja yang dibaca. Setelah Fatihah membaca As-Sajdah, setelah Fatihah rakaat kedua membaca hal ata 'alal insan, surat Al-Insan. Ya, Nabi
melakukannya secara terus-menerus. Nah, kemudian di antara yang mendatangkan kekhusyuan dalam sholat itu adalah dengan cara seseorang itu merenungi bacaan sholatnya, dan dengan cara berdoa kalau dia membaca ayat yang mengandung rahmat, kalau mengandung azab itu ta'awud, setiap kali dia dalam keadaan sholat membaca surat-surat yang demikian. Dan ini diceritakan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa indaha yas'al. Maka setiap kali beliau membaca ayat dan melewati ayat yang mengandung rahmah, ada kabar di ayat itu bahwa Allah itu memberikan rahmatnya kepada hambanya, mengampuni dosanya dan seterusnya. Maka apa yang dilakukan Nabi itu, tidaklah Nabi melewati ayat rahmat kecuali beliau berhenti pada saat membaca ayat itu. Selesai membaca ayat itu, maka Nabi kemudian berdoa, minta supaya dirahmati. Allahumma arhamni. Ini tidak hanya berlaku pada salat, termasuk di luar salat. Ketika jenengan baca Quran sambil tadabbur artinya gitu ya. Jangan melewati surat yang mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu sangat disunahkan untuk jangan berdoa. Allahumma arhamni, Allahumma firli gitu ya. Ya Allah rahmati saya, ya Allah ampunilah saya. Tapi ketika melewati ayat azab, maka kita berlindung kepada Allah dari azab yang disebutkan. Ini baik dalam salat maupun di luar salat. Nah, di sini diceritakan Rasulullah itu tidak melewati ayat azab kecuali beliau bertawud, berlindung kepada Allah darinya. Misalnya membaca ayat tentang neraka gitu ya. Maka Nabi akan berlindung, Allahumma inni a'udzubika minan nar gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung padamu dari siksa neraka. Nah, ini yang biasa dilakukan Nabi baik dalam salat maupun di luar salat. Ketika membaca surat atau ayat yang berkaitan dengan rahmat dan azab, beliau berdoa mohon rahmat dan berlindung dari azabnya. Dan dengan cara seperti ini maka akan membuat hati itu lebih khusyuk dan kemudian lebih bisa mendapatkan rohnya sholat berupa kekhusyuan ini. Nah, kemudian riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujudu fajtahidu fid du'a'i faqaminun an yustajaba lakum. Jadi Rasulullah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku melarang sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk maupun dalam keadaan sujud. Misalnya rukuk baca surat atau baca ayat, ini tidak boleh. Atau sujud baca surat atau baca ayat, tidak boleh. Misalnya ada orang sujud kok baca surat An-Nas misalnya, atau surat Al-Falaq, nah maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya Ustaz, ketika itu bertepatan dengan kita membaca doa yang ada dalam Quran, terutama ketika sujud, karena kala sujud itu seseorang itu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keadaannya paling dekat dengan Allah, sehingga kala sujud itu diperintahkan atau dianjurkan untuk banyak minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, ada doa yang bagus yang termasuk ayat Quran itu. Tapi kemudian kita membacanya dalam sujud, apakah diperbolehkan seperti ini? Jawabannya boleh. Selama niat yang membaca itu adalah membaca doa, bukan membaca surat atau ayat. Selama niatnya membaca doa. Misalnya dalam sujud itu jangan baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu doa apa betul? Doa. Tapi itu juga bagian dari
surat Al-Quran, suratul Fatihah. Nah, selama Anda ketika sujud itu membaca doa tersebut dengan niat bukan membaca Fatihah, tapi niatnya membaca doa, maka tidak mengapa. Atau misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan kalimat yang ada pada surat Al-Furqan. Ketika ibadur Rahman berdoa, di antara permintaannya adalah kalimat doa tersebut. Nah, seseorang yang dia menggunakan doa ini ketika sujud, memohon kepada Allah dengan doa ini, tanpa disertai niat bahwa kala dia mengucapkan doa itu sembari juga membaca ayat Al-Quran, maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, tapi kalau niatnya juga untuk baca Quran, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Ini kembali kepada niatnya orang tersebut. Maka disebutkan di sini ya, fa'amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun rukuk itu, maka hendaklah kalian mengagungkan di dalam rukuk tersebut Tuhanmu. Makanya di antara yang disunahkan kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Jadi kita agungkan Allah ketika rukuk. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena dengan kondisi seseorang sujud dan kemudian berdoa, itu adalah waktu yang paling pantas, yang paling tepat untuk dikabulkannya doamu. Ya, jadi salah satu keadaan yang mustajab doanya seseorang itu adalah dikala dia sujud. Dikala dia sujud dalam keadaan sholat. Ya, bukan sujud-sujud yang lain, Pak ya. Misalnya sujud syukur sambil berdoa, ini tidak ada contohnya. Ya, atau sujud tilawah ya. Sujud tilawah dengan membaca doa-doa yang panjang misal begitu. Tidak membaca zikir ketika sujud tilawah. Tapi membaca doa-doa yang panjang, maka ini tidak disyariatkan. Ya, tapi kalau seseorang itu sujud dalam sholat, setelah membaca tasbih sujud, misalnya Subhan Rabbiyal A'la, setelah itu dia berdoa, maka ini adalah keadaan yang terbaik. Ya, salah satu keadaan yang terbaik untuk seseorang berdoa, dan sangat diharapkan dikabulkan doanya. Ya, kenapa? Karena kondisi sujud itu, kata Nabi, adalah kondisi seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya. Kenapa kok dikatakan paling dekat dengan Tuhannya? Wallahu alam, dikarenakan orang ketika dia sujud, dia benar-benar menundukkan dan menghinakan diri di hadapan Allah, menghilangkan semua keegoan, kemudian keangkuhannya, kesombongannya, kebanggaannya, semuanya ditanggalkan. Ya, yang ada hanyalah kala itu menghinakan diri di hadapan Allah dengan meletakkan anggota badan yang paling tinggi dan paling mulia, yaitu kepala, di tempat yang paling rendah. Disitulah kemudian ya Allah menyukainya dan menjadikan keadaan itu adalah keadaan paling diperhatikan oleh Allah, keadaan paling dekatnya hamba kepada Allah, sehingga sangat layak untuk memperbanyak doa di dalamnya. Nah, insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan lanjutkan beberapa pembahasan mengenai sebagian dari sifat-sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lumayan, ini hadisnya cukup banyak ya, karena sifat sholat Nabi ini lumayan panjang. Nah, naktafi launa, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.